Tapi kalau dalam bahasa retail, 3 sih. Pada saat kita ada, bukan cuma mentingin kita punya job desk, kita punya target, kita punya kerja. Itu yang pertama. Tapi juga melakukan segala sesuatu dari semua itu bersama departemen lain, bersama associate dan manajemen lain, bersama retailmu, bersama area salesmu, bersama seluruh komponen yang ada di area dagangmu. PYM dibaca PIM, kepanjangan dari pribadi yang menyenangkan. Nah, ini sulit nih. Saya juga kaget tuh dapatnya, serem juga ya. Iya, setiap kita punya tolok ukur, punya standar, punya barometer, punya parameter, apakah kita menyenangkan atau tidak. Kan gitu ya kalau persepsi saya pribadi. Tapi yang pasti, ya itu kan perintah Allah dan Rasulnya dalam syariah, bahwa setiap kita jangan sampai tangan dan lisan kita melukai orang di sekitar kita. Karena orang yang baik di antara kita adalah yang orang di sekitarnya tidak terlukai, tidak sakit, dan tidak merasa terobrak-abrik dengan lisan dan tangan kita. Itu standar yang sangat minim dari syariah. Jadi sepanjang kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak melukai orang sekitar, baik orang sekitar yang kita temui atau orang sekitar yang ada di luar dari kehidupan kita, tapi tiba-tiba berjumpa dengan kita terus beramah-tamah. Kan itu namanya orang sekitar juga. Baik dari lisan ataupun tangan kita, mereka tidak pernah terlukai, terzolimi, atau tersakiti dengan lisan dan tangan kita. Kan gitu ya bahasa syariahnya, bahasa Allah dan Rasulnya gitu ya. Dan harus mengacu pada itu biar kita jadi sempurna dan mendapat ridho dan berkah. Itu yang utama. Yang pertama, kita kan sulit tuh mengikuti dalil. Ya karena apa? Karena biasanya kita nyeleneh lebih ngikutin nafsu gitu, lebih ngikutin ego, lebih ngikutin apa ya, bisikan yang sebagian besar diwarnai dengan talbis iblis gitu lah. Jadi sepanjang, kalau saya sih tolok ukurnya gini aja. Oke, bismillah, kemanapun juga saya keluar rumah, saya memohon kepada Allah, kan gitu ya, bismillahirrahmanirrahim, bila kan gitu ya, terusnya gitu kan. Ya saya selalu berusaha untuk, ya gimana ya, jangan sampai orang-orang merasa ribet sama Subhani kan gitu ya. Gimana ya, kok gue merasa nggak nyaman ya kan gitu. Pada saat terjadi 2 poin tadi tuh, ribet sama Subhan, nggak nyaman, sebenarnya kita menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Tapi pada saat orang merasa ada kita bahagia, terus kita tidak ada, orang susah. Nah, itu juga pribadi yang menyenangkan. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa retail, 3 sih. Pada saat kita ada, bukan cuma mentingin kita punya job desk, kita punya target, kita punya kerja. Itu yang pertama. Tapi juga melakukan segala sesuatu dari semua itu bersama departemen lain, bersama associate dan manajemen lain, bersama retailmu, bersama area salesmu, bersama seluruh komponen yang ada di area dagangmu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pastikan tolok ukur segala sesuatu kinerja bersama retailmu terjadi di setiap paruh waktunya. Paruh waktu kan kita mulai jam 9 ya, bukannya jam 10 ya. Jam 9 kan biasanya udah selesai morning meeting, meeting divisi, meeting departemen dan sebagainya. Setengah 10 akhirnya prepare bla 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 bla. Jam 10 kurang seperempat SMSDR gitu kan. Store managers daily rutin baru buka toko kan gitu. Nah, paruh waktunya jam berapa? Jam 12. Nah, kita hitung tuh dari mulai kita masuk jam 7.15 sampai jam 12, apa yang sudah terjadi bersama kita, bersama store kita, bersama associate kita, bersama vendor kita, sales kita, promo niaga kita, SPG kita, SPM kita, MD kita, leader kita, kas kita, kam kita, komplit kan tuh. Kalau itu semuanya menurut kita sesuai dengan tadi ya, daily routine, insya Allah menjadi pribadi yang menyenangkan. Tapi kalau terjadi seperti yang di video selanjutnya, main keluar aja lewat pintu depan, seenaknya terus nyarapan, sementara orang lain udah keroncongan nih, udah pada demo di dalam gitu kan ya. Ya itu berarti menjadi salah satu pribadi yang tidak menyenangkan. Kemarin baru diputar ya, jangan egois di retail gitu kan. Itu salah satu pribadi yang tidak menyenangkan. Tolok ukur yang paling utama dan paling ideal adalah seperti yang tadi saya bilang, Allah dan Rasulnya bilang jangan sampai lisanmu dan tanganmu menyebabkan orang lain tersakiti, terzolimi, dan tidak nyaman dengan keberadaan kamu. Intinya adalah di mana kamu berada tidak lagi ada orang yang merasa risih. Di mana kamu tidak ada, tidak lagi ada orang yang merasa nyaman. Kita nggak ada orang nyaman, kita ada orang susah. Nah, itu bahaya tuh. Itu pribadi yang tidak menyenangkan. Nah, kita harus baliknya. Menjadi pribadi yang menyenangkan, kita ada orang bahagia, kita tidak ada orang bingung. Kemana Subhannya? Kok ya sampurna hijau gitu? Apa tuh? Nggak ada loh, nggak rame. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.